Anak-anak ini belajar yang membaca. Jangan, Nah, bunda ngajarin, sekarang belajar. Masih pakai daster, rambut racak-racakan. Gak pakai parfum. Lah gimana mau belajarnya? Mama tungguin. Aduh, udah Mama di sana aja deh. Karena nggak mau disuruh, kita nggak siap. Mulai sekarang, kalau ingin ngajari, jam belajarnya jam berapa? Siap, mandi dulu. Jam 4 mau belajar, mandi. Ibu mandi jam 3. Terus pakai baju yang bagus, pakai parfum, pakai hijab, pakai bedak ya. Terus pakai bawa tas. Ayo deh belajar. Anaknya belajar di mall ya. Itu mah lebay namanya ya. Jadi intinya belajar itu siap. Ya, baik. Saya lanjutkan. Kecerdasan dari siapa? Ibu. Jadi sampai 11 tahun belajar sama siapa? Ibu. Bunda mau lepas tanggung jawab. Sama siapa belajarnya? Ibu. Kalau nasihati sama ayah. Anaknya ngeyel, nasihat. Kalau ibu juga yang nasihati udah ngajarin ibu, nasihati ibu, asap yang keluar. Asap keluar dari telinga. Oh, udah. Akhirnya ibu begitu anaknya umur 8 tahun aja buka hijab udah putih semua. Kenapa? Bun, tidak semua bisa ibu selesaikan. Oke? Ada pertanyaan. Ini genetik masing-masing. Inilah generasi Z, beda dengan generasi kita. Generasi kita nggak terlalu pengaruh, generasi Z beda sekali. Oke? Sekarang ada kecerdasan. Hebatnya generasi Z. Bun, kecerdasannya luar biasa. Oke, di sini ada IQ verbal, IQ performance, dan IQ murni. Oke, lihat IQ performance. Setengah 10 jam saya. Tenang ya. Masih ada spare waktu cukup ya. IQ performance, kecerdasan performance standarnya untuk anak 120. Berapa? 120. Itu termasuk kategori superior kecerdasannya. Oke? Bun, jadi kalau sekarang 123, 124, ibu bersyukur. Alhamdulillah. Berarti ibu sudah berperan dengan baik. Ibu sudah bisa mengoptimalkan pendampingan dengan baik. Buktinya hasilnya bagus. Oke? Oke? Bisa 124 itu luar biasa. Bun, bunda dites, ayah dites, belum tentu segitu. Belum tentu, betul. Anak kita kemarin 7 menit, hanya 7 menit, jasanya 7 menit interview. Ditanyain berapa soal? 48 soal. Itu kalau kesiapan. 48 soal hanya 7 menit juga. Hebatnya anak, jawabnya cepet loh. Nama ayah? Papa. Nama ibu? Mama. Ayah kerja di mana? Jauh. Tahu nggak? Nggak tahu. Pulang jam berapa? Malam. Ada yang sering makan di rumah siapa? Mama. Kenapa dimarahin? Nggak tahu. Nakal kali? Iya. Yang bilang nakal? Mama. Warna apa? Kalau akademis, percaya atau enggak hebat. Warna apa? Hijau, biru, kuning. Oke, pasti bisa baca. Tenang bagi saya. Dia bisa membedakan warna merah, kuning, biru. Saya bilang, berhasil. Cuman begitu ketelitiannya dicek, ketelitian itu sudah mulai masuk penjumlahan. Itu ketelitian, butuh ketelitian. 2 tambah 2, 4. Cepat tanpa pakai jari langsung. 2 tambah 2, 4. Ada lagunya katanya. 3 tambah 4. Mulai ini mikir. 3 tambah 4. 3 tambah 4. 3 di mulut, 4 di tangan. Tadi berapa? 3 tambah, kan 3 di mulut, 4 di tangan. Jadi cuma diulang. 3 kan di mulut, 4 di tangan. Berapa? 1, 2, 3, 4. Yang 3 udah ketelan. Ini sudah mulai ketelitian, nggak memang susah. Makanya Bun, kalau anak nalarnya belum jalan dengan baik, jangan diajari sempowa, ajari matika, jangan. Logikanya mah terbolak-balik. Paham? Ada yang anak logikanya cepat, ini memang 5. Tapi yang logikanya agak susah. Itu kok 5, itu kan 1. Hanya ribut. Ini logika. Tolong ya Bu, kalau mau ngasih les anak, tolong Ibu ngerti. Jangan asal ikut-ikutan orang. Paham? Ya, ngerti ya? Nah, sekarang IQ verbal. Lihat, ini potensinya anak. IQ verbal itu kecerdasan mengungkapkan dalam bentuk lisan atau kata-kata. Kecerdasan ngomong. Oke.
standarnya 114. Please, itu standar untuk anak-anak generasi Z. Berapa standarnya? 114. Ya, pertanyaan saya, ada di bawah 114? Ada? Nggak ada. 114 itu artinya memiliki kecerdasan mengungkapkan cepat. 114 itu udah banyak ngomongnya. Makin tinggi makin bagus. Ada yang 116, 117, itu ngomongnya banyak. Maka kecerdasan verbal itu kecerdasan ngomong. Makin tinggi makin bagus. Cuman makin tinggi IQ verbal makin ngeyel anak itu. Paham? Ada yang 117, ada, itu ngeyel banget gitu. Ada yang 118, itu luar biasa gitu. Itu baru ngomong udah dijawab sama anak. Paham di sini? Jadi buat itu kecerdasan, itu potensi. Paham? 118, ibu nggak ngerti potensinya, rugi. Apa potensi dia? Buat 116, potensinya sudah Anda optimalkan, sudah bisa. Yang sudah 116 atau 117, potensi apa? Verbal. Bisa. Maka menurut Profesor Dr. Melevin ini, pakarnya tentang IQ verbal, Dr. Melevin ini dari Harvard University, pernah ke Indonesia, bahwa menyatakan Indonesia itu memiliki IQ verbal terbaik se-Asia Tenggara. Ini Profesor Dr. Melevin. Apa yang beliau dapatkan? Dari penelitian bahwa anak memiliki IQ verbal 116 sampai 117, maka dia sudah siap berbicara, mengungkapkan, belajar, menyampaikan dengan bahasa asing. Bahkan 3 sampai 5 bahasa asing sekarang. Maka yang 116, 117, 118, dia sudah siap Anda ajari ngomong bahasa asing, bahkan 3 sampai 5 bahasa asing sekarang. Tapi ngomong, bukan nulis. Paham? Ngomong, bukan nulis. Kalau Anda pengen percaya, kalau Anda, bener enggak nih, Anda kalau hari Sabtu ya, jalan-jalan ke kebun raya, sampai di Tugu Bujang Anda berhenti di sini. Sekitar jam 8:30 sampai 9:30 atau jam 10, itu nanti ada anak-anak bawa mic. Anak 5 tahun, 4 tahun, ada yang 7 tahun. Bawa mic itu apa? Untuk wawancara. Siapa yang diwawancarai? Biasanya orang asing. Kalau kita, kalau memang siap, wawancara. Saya waktu itu ditanya, Om, boleh wawancara? Wawancara apa? Sama saja. Ya udah, duduk di sana ya. Tapi Om, wawancaranya pakai bahasa asing ya Om? Wih, bahasa asing. Masih 5 tahun kurang. Gaya banget, baik. Oke, bahasa Inggris ya. Senang. Iya, siap. Istri saya ngomong, kalau bahasa Inggris biasa, coba bahasa Jepang. Bahasa Jepang bisa? Boleh? Yuk. Akhirnya anak ini ngomong bahasa Jepang dengan istri saya luar biasa. Ternyata anak ini 5 tahun kurang sudah menguasai 5 bahasa asing. Belajar 2 tahun di situ, mulai dari umur 3 tahun sampai hampir 5 tahun ini belajar di namanya Public Speaking School Bogor. Kalau Anda searching ada Public Speaking School Bogor, itu di Indra Prasta, tahun Indra Prasta. Perumahan taman Indra Prasta, di Boulevardnya itu ada sekolah namanya Public Speaking School Bogor. Nah, Depok juga ada sih, cuma Depok belum terekspos dengan baik. Di Depok masih didominasi sama teman-teman fakultas bahasa di UI. Ya, ada komunitasnya. Kalau Anda anaknya pengen belajar tentang bahasa Jepang, ada komunitasnya di fakultas bahasa. Anak saya juga, saya jadi bahasa 2 bahasa asing. Waktu itu belum 4 tahun. Saya cek IQ verbal saya, anak saya masih 115, maka saya tunda. Saya jadi dulu saya treatment 3 bulan. Begitu saya cek 116, 117, saya jadi bahasa asing, langsung ngomong. Saya ngomong bahasa Inggris, istri saya ngomong bahasa Jepang. Hanya 2 bahasa itu yang dikuasai anak saya sampai sekarang. Saya kuliah, doain mudah-mudahan akhir Agustus ini mau berangkat ke Jepang. Melanjutkan belajar di sana, belajar tentang apa itu, style atau apa di Jepang. Dia senang banget, excited banget. Kenapa? Karena dia punya bahasanya. Itu saya ajari dari umur 5 tahun. Bun, saya nyesel itu saja, saya nyesel itu. Kenapa saya nggak ngajari 2 bahasa? Saya nggak ngajari bahasa Arab. Saya. Bun, pertanyaan saya, Ibu siap? Ayah siap?
Ibu siap? Siap. Ayah siap? Kalau mau ibu nggak bisa, cari gurunya. Cari gurunya. Tapi yang ngomong, bukan yang nulis. Ngomong. Cari yang ngomong, bukan yang nulis. Anak saya waktu SMP, lanjutkannya di LIA, conversationnya. Karena saya udah nggak sanggup, waktu saya udah nggak banyak. Terus dia kosakan udah lebih banyak lagi. Hanya saya ikutkan di LIA sampai sekarang. Gabus masih ikut LIA conversation. Bun, anak bunda hebat. Ada yang 117? Ada yang 118? Anda siap nggak mau optimalkan anak? Siap. Kapan mulainya? Oke, angkat tangan Anda. Ayo kita bareng-bareng. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, saya akan optimalkan kecerdasan verbal anak saya. Senin, Selasa, bahasa Inggris. Rabu, Kamis, bahasa Jepang. Jumat, Sabtu, bahasa Arab. Hari Minggu, libur. Amin. Tepuk tangan untuk Anda semua. Senin, Selasa ngomong Inggris kok. Ngomong. Kalau Anda nggak praktek, nggak akan pernah bisa. Karena kesulitan itu kalau Anda praktek. Kalau Anda nggak praktek, nggak pernah kesulitan. Saya pastikan. Oh, gampang karena nggak praktek. Anda praktek, pasti muncul kesulitannya di situ. Praktek, ngomong. Saya waktu itu, jadi waktu karena anak masih kecil, masih 4 tahun, saya tempelkan semua dinding, saya tempelkan dinding wall, lantai floor, jendela window, table, chair. Saya tempelin semua tulisan gede-gede. Saya tempelkan. Setelah 10 hari saya lepas, anak saya nanya, kok windownya nggak ada sih ya? Kok floornya diambil sih ya? Itulah logika. Itulah perbedaan. Paham? Siap? Cari gurunya. Ya, gitu ya. Kalau Anda nggak ajarkan, ya sudah. Mau diajarkan SMP, sudah telat. Sekarang saatnya, karena potensinya menunjukkan sekarang. Oke, yang kedua, potensi kedua. Yang sudah memiliki IQ verbal 118. Ini yang 118 ya. Ingat, yang belum 118 jangan dipaksa. Ini yang sudah 118. Apa potensi kelebihannya lagi? Yang lainnya apa? Kelebihannya putra-putri Anda lebih mudah menghafalkan Al-Quran, lebih cepat, lebih mudah. Itu hebat. Yang 118. Kenapa? Dia memiliki kualitas verbal dan memori. Saya pernah mencobakan camp Al-Quran 3 hari di puncak. Itu yang kita lihat, yang kita bawa, yang IQ verbalnya 118, 119. Yang 111 belum kita coba, karena ini uji coba. Ayo kita bawa 3 hari dengan metode murojaah mendengarkan. Jadi tidak baca, anak tidak baca. Jadi hafiznya, Ustadz hafiznya langsung ngomong, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang. Alif lam mim. Diulang-ulang. Ternyata pun 3 hari anak-anak itu ada yang hafal 3 juz, ada yang 2 juz. Itu hebat. Tapi tidak nulis, tidak baca, tapi mendengarkan. Ini hebatnya anak. Oke, bisa dibuktikan nggak? Oke, saya sudah buktikan. Anak saya yang kecil, yang sekarang kuliah di psikologi, alhamdulillah kuliahnya ngikutin ayahnya. Saya juga nggak ngerti, saya juga nggak nyuruh maksa dia. Tapi pengen ada sekolah kuliahnya di psikologi. Waktu itu ya masih TKA, itu tiap subuh, habis subuh, saya pulang dari masjid, saya selalu setel murotal Al-Quran juz 30. Itu hanya saya setel aja. Pokoknya tiap hari murotal Al-Quran juz 30 itu saya setel dari jam 5. Jam 7 stop, itu sudah selesai juz 30. Apa yang terjadi 1 tahun kemudian? Anak saya 1 tahun kemudian hafal dengan sendirinya juz 30 itu. Mulai dari amma yatasalun, dia terbiasa dengan ini dia lakukan lagi. Ternyata dia hafal juz 30 itu dari dulunya, bukan dari dulu aja, tapi itulah hebatnya anak-anak. Bol, anak saya yang kecil itu yang perempuan, memang suruh ngapalin lagi agak susah banget karena sudah lewat. Tapi dia sudah punya modal juz 30. Saya ingin kalau punya potensi kembali. Karena
Karena anak saya yang kecil ini sudah saya ajari 2 bahasa plus mendengarkan 1 juz. Mudah-mudahan barokah. Buat anak saya yang gede, yang mudah-mudahan tahun ini besok Kamis ini sudah mudah-mudahan lulus. Alhamdulillah sudah 6 juz. Belajarnya dari mana? Belajarnya sama saya, jadi saya nggak usah belajarnya sama saja. Itu ya, buat anak-anak yang punya kelebihan ini tolong ya Bu dioptimalkan ya. Insya Allah bisa. Pertanyaan saya, Ibu sudah hafal berapa juz? Ayo, Bu, sudah berapa juz? Juz apokat, juz mangga, apa? Oke, buat Al-Fatihah apa? Al-Fatihah apa? Anda jaga hafalan Anda. Anas, hafal surat Anas, kalau berbeda Anas apa? Berarti pembukaan sama penutupan Al-Quran Anda sudah hafal. Tinggal tengah-tengahnya saja. Nah, dikit itu tengah-tengahnya. Nah. Jadi masalah. Tapi percaya Anda, tolong ya, hafal yang sudah ada, entah itu Anas, entah itu apa, tolong di kolbu Anda harus Anda jaga, Anda pertahankan sampai nanti menghadap Allah. Karena itu kolamullah. Sudah, paham ya? Kecerdasan anak di sini. Sudah paham ya? Tolong ya Bun, cara ketiga ini. Yang ketiga ini cara mengatasi problem. Karena ngeyelan, maka hindari teriakan. Gak usah teriak. Paham? Anda teriak, dia teriak. Lebih kenceng. Paham ya? Jelaskan gak sampai. Oke? Jam saya 10:15 ya. Cepat banget ya Bun. Ini emosional. Iya. Emosional, perhatikan baik-baik. Emosional, sekarang emosional. Ada peran ayah, peran bunda. Bun, disinilah pola asuh Anda. Oke? Kita lihat sekarang. Sudah oke belum pola asuh Anda? Interpersonal, nomor 6, itu peran bunda. Perhatikan. Interpersonal, peran bunda. Jadi interpersonal itu peran bunda, peran ibu, peran mama. Sudah? Grade yang bagus 80 ya. Lihat. Interpersonalnya grade yang bagus 80. 80. Oke? Ada yang 85? Ada yang 85? Angkat tangan Anda, yang 85. Itu ketinggian, Bun. Ketahuan Anda galak. Kalau yang 85 ada, yang 85 tadi. Coba yang 85 tadi angkat tangan. Mulai sekarang perbanyak istighfar. 85 itu nggak sehat, Bun, sebenarnya untuk anak. Kalau di sini 85 berarti ketahuan Anda ini emosian. Paham? Tolong ya Bun, yang 85 diturunkan udah nggak bisa. Kelebihannya anak dapatkan itu. Apa kelebihannya? Dia supel bersosialisasi, dia enjoy bersosialisasi, cepat sekali. Bahkan nanti sama ustadz, guru laki-laki, hai, assalamualaikum, saling. Itu anak 85 itu asik banget. 85 itu luar biasa. Anaknya sosialisasinya cepat banget. Jadi nggak usah khawatir dengan teman, banyak temannya. Yang 85. Kalau yang punya 85 ada, yang 85 banyak istighfar ya Bun. 85 itu ketinggian, kenapa? Karena intrapersonal peran ayah sulit untuk mendapatkan 85, 80 aja berat. Di sini 80 yang diperlukan, itu aja susah kok. Ada yang 75/80, ya kan ini peran ayah nih. Kalau 75/80 di sini 80, aman. 75/80 di sini 85, warning. Paham? Ada 75/80? Ada. Ayah kadang tegas, kadang enggak. Sering memanjain anak. Kalau sini 85, sini 75/80, artinya di situ ada dualisme pola asuh. Bunda galak, ayahnya manjain anak, enggak tega. Ini jadi masalah. Terlalu timpang. Bon, ya. Ini penting karena apa? Dampaknya, peran ayah dampaknya banyak. Dampak yang pertama saya lingkari nomor 4. Dampak pertama ini, saya lingkari nomor 4. Apa namanya? Kontrol emosional. Jadi sulit. Nah. Yang kedua, dampak kedua, beban psikologis. Tingkat depresi psikologisnya tinggi. Kalau peran ayah belum optimal, beban psikologisnya tinggi. Harusnya untuk anak di bawah 20%. Nih, lihat nih. Harusnya di bawah 20%, tidak boleh lebih dari 20%. Kalau sampai di atas 20% berarti peran ayah belum optimal di sini. Belum efektif. Waktunya ayah banyak tapi nggak efektif. Kalau efektif terbaca dari sini.
turun beban psikologisnya. Jadi peran ayah tadi dampaknya di kontrol emosional anak dan tingkat emosi psikologisnya tinggi. Tolong ya bun, agendanya ayah, ya tolong ya luangkan waktu ayah. Waktunya sekarang ya, bukan besok. Kalau ayah bisa menikmati sekarang, percaya atau enggak, waktu nggak bisa diganti ya. Kalau ayah bisa sekarang, nggak usah menunggu besok, lakukan sekarang. Oke, ayah punya waktu sekarang, lakukan sekarang, nggak usah menunggu besok. Ya, anak kita cepat sekali kok. Tahu-tahu nanti kelas 6, percaya atau enggak, tahu-tahu kelas 6. Di SD ini tahu-tahu udah 2 minggu kan sekolahnya. Udah hampir sebulan sekolahnya kan. Kayaknya baru kemarin ukur seragam. Baru kemarin nganterin anak. Baru kemarin pakai tas baru. Baru kemarin pembayaran. Lunas juga belum. Sekarang udah 2 minggu. Bun, tolong ya. Beban psikologis itu banyak di ayah. Kalau 24, tolong mulai sekarang diatur agenda ayah. Apa? Bersepeda. Apa? Jogging. Apa? Mandi hujan. Apa? Dongeng dengan ayah. Cari kegiatan dengan ayah. Oke? Kalau agak murung, malas sekolah, ajak makan bakso dengan ayah. Solusi dengan ayah itu enak semua kok. Makan bakso, es kelapa muda, enak kan? Masih. Imbasnya apa? Anak emosionalnya bagus. Kalau dengan bunda kan hitung-hitungan ya. Mau makan bakso, bakso laku kan? Nanti perutnya bunda tambah gemuk lagi, tambah kebanyakan mikir. Ya, bun, kalau ya punya tingkat depresi psikologisnya tinggi di atas 20%. Dampak yang pertama juga terlihat instrumen kontrol. Nomor 7, lihat instrumen kontrol. Nomor 7, harusnya sudah ada di level B, tidak boleh di C. Perhatikan baik-baik, tidak boleh di C, minimal di B. Kalau masih ada di C, nanti B sama D terbolak-balik. Yang kedua, malas. Anak kita malas belajar, malas baca. Oke, nanti kalau Anda biarkan di sini, di C sampai kelas 3 Anda biarkan, nanti kelas 9, umur 9 tahun, kelas 4, putra-putri kita mengalami yang problem disebut disleksia, ringan, kesulitan memahami bahasa. Ada soal cerita, anak kita kesulitan dalam soal cerita. Saya pastikan itu, kalau tidak diperbaiki sekarang. Besok kelas 4 itu sudah soal cerita, panjang soal cerita. Pak Joko menanam jagung sekarang, nanti dibuat itu butuh menanam. Kalau misalnya instrumennya masih di C, memahami bahasa itu kesulitan. Nanti bahasa Indonesia itu juga panjang banget. Nanti pertanyaan di bawah-bawahnya itu, kalau anak kita instrumennya masih di C, pasti kesulitannya tinggi. Maka tolong yang masih di C, ubah ke B. Caranya gimana? Cari tip X. Anda tip X di sini, bikin sidang di sini. Selesai masalah. Selesai di kertas. Solusinya, bun, tadi ayah saya minta semua sekarang. 1 minggu sekali saya tugas Anda. Bunda seminggu 2 kali atau 3 kali lebih bagus. Jadi ada kolaborasi peran bunda dan ayah. Bun 1 minggu Anda lakukan, bunda 2 kali, ayah 1 kali saja seminggu sekali. Apa? Mewarnai 9 bulan. Lakukan selama 1 bulan ke depan. Saat ini banget instrumennya di level B dengan kerjasama ayah dan bunda. Perhatikan baik-baik. Ini cara terbaik dan cara yang paling mudah memperbaiki instrumen dan dampaknya nanti di konsentrasi anak. Jadi caranya mewarnai 9 lingkaran. Ya. Kelihatan? Kelihatan? Nanti diwarnai seperti ini. Oke, 1 lingkaran 1 warna. Oke, seperti ini ya. Waktunya berapa lama? 15 menit. Kalau 15 menit belum selesai, stop. Karena kita melatih disiplin instrumen. Begitu 10 menit, diingetin. Ayo di 5 menit lagi, ya. Begitu 15 menit, Anda dapat 8, stop. Besok lagi. Bun, untuk mengefektifkan, nanti bunda mewarnai, anak mewarnai. Seperti ini. Oke, jadi anak merasakan bahwa bundanya juga ikut susah. Bunda juga merasakan kesulitannya. Bun, gak gampang bun mewarnai cepet-cepetan nih. Bun, nanti waktu Anda 10 menit, waktu anak 15 menit. Berbeda 5 menit. Please, perhatikan. Anda mewarnai, begitu 5 menit bilang, ayo dek, ya nih krayonnya, sediakan krayon. Krayon ya, mewarnai. Krayon, pakainya krayon, kalau pensil warna lama banget. Krayon.
Ya, cepet. Nah, begitu udah 10 menit Anda stop. Loh kok Mama berhenti? Ya Mama 10 menit. Kalau Adik 5 menit lagi. Lanjutin ya Adik. Mama ya, Mama. Begitu sudah 15 menit stop. Begitu sudah selesai, Anda kumpulkan jadi satu. Hari Senin, Selasa misalnya, atau Rabu, Kamis, atau Jumat sama Rabu. Silahkan Anda staples setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, Anda pasti punya 8 lembar anak, 8 lembar bunda, plus ayahnya 4 kali. Berarti ada 12. Percaya atau enggak? Instrumennya anak sudah naik. Caranya gimana kalau mau memastikannya? Kirimkan ke Kak Win. Bunda punya sekolah kan? Ayah punya sekolah kan? Kirimkan ke Kak Win. Kak Win sama konsultasi. Saya sudah mewarnai 9 lingkaran sama 1 bulan. Minta tolong kami dianalisa. Nanti ada konsultasi. Oh ya, Bun, hari pertama, nggak efektif, hari ketiga, ini nggak efektif. Tapi yang lainnya bagus. Sekarang gridnya sudah di level D, aman. Nanti dicek 6 bulan ke depan ya Bun. Diceknya 6 bulan ke depan, bukan nanti 6 bulan ke depan dicek hanya 1 kali aja, mewarnai 9 lingkaran. Begitu 9 lingkaran nanti diwarnai 6 bulan ke depan bagus, tidak cukup. Nanti dilakukan setahun ke depan. Instrumen putra putri Anda sudah bagus. Nanti dicek lagi kelas 3. Oke, mewarnai ya, bukan kalau pakai mau kolase boleh nggak? Kolase untuk anak kelas 4. Pakainya kolase, pakai origami di potong-potong atau suruh nempelkan di sini. Tapi sama waktunya. Ya, untuk variasinya. Baik, Bun, Anda bisa lakukan memperbaiki instrumen. Paham? Bisa? Bisa nggak? Siap? Dampaknya apa? Konsentrasinya meningkat. Coba lihat, kalau ininya di C, instrumen di C, konsentrasi pasti di K. Coba lihat konsentrasinya. Pasti di K. Saya ingin konsentrasi itu ada di C minimal. Kalau bisa di B. Caranya gimana? 9 lingkaran lagi, 1 langkah menyelesaikan 2 masalah. Konsentrasinya bagus, instrumennya bagus. Oke, cara ngecek konsentrasi, saya ajari dengan metode meronce. Meronce seperti ini. Kalau Anda nggak punya, nanti cari di toko sederhana. Tahu toko sederhana Jalan Nusantara? Tahu ya? Nah, saya nggak iklan sih, cuman promosi ya. Itu orang tuamu di Al-Muwajjih ya. Bun, meronce seperti ini. Kalau Anda orang dewasa meronce dalam 2 menit Anda bisa 50 sekali lagi, bisa 50 atau lebih, berarti instrumen Anda bagus, konsentrasi Anda bagus. Oke? Tapi kalau 40 baru 2 menit baru dapat 40, berarti Anda konsentrasinya low. Kalau anak berapa? 30 roja dalam 2 menit sampai 35, berarti bagus konsentrasinya. Oke? Cara ngeceknya gitu ya. Itu kalau mau metode. Kalau Bunda ke toko buku, ke Gramedia, cari namanya binet. Seperti ini. Cara ngecek konsentrasi. Ini ya, cara menggunakannya. Bunda, Ayah, fokus ke sini. Siap, fokus. Jangan sambil kamera. Stop dulu. Fokus ya. Fokus 10 detik. Fokus ke sini. Fokus ke sini. 10 detik. Ini. Ya, 10 detik fokus ya. Fokus. Oke, cukup ya. Nah, cara menganalisanya adalah warna yang Anda simpan di memori Anda. Oke, jadi ada warna-warna. Masih ingat? Itulah konsentrasi dan memori Anda. Saya pastikan masih ada warna. Cuman tempatnya di mana itu untuk Oke. Pertanyaan saya, ada yang lagi hamil? Coba yang lagi hamil? Ada? Gak ada. Oke. Biasanya kalau hamil itu konsentrasinya bagus. Oke, yang punya anak 3 atau 4? Nah, oke. Banyak ya punya anak 3. Punya anak 3, 4, 3, 4 tapi gini, 4, 5. Ya, baik. Bun, saya ke Bu RW ya, Bu RW. Udah ya, Bun. Anaknya 4, pakai kacamata. Percaya atau tidak, punya anak 4, 5 itu konsentrasinya bagus. Percaya atau tidak, lebih konsentrasi daripada yang anaknya baru 1. Iya. Ya. Yang anaknya baru 1 ada? Coba angkatannya baru 1. Ya, hari gini baru 1. Ngapain aja gitu, udah 6 tahun nggak ngapa-ngapain, rugi, bener rugi banget. Tanya ya rugi,
ya. Tapi itu udah tenang aja Bu. Ya, mungkin nanti saya cek yang 3, 4 sama anak 1. Hebat mana juga ya. Siap ya? Ya, siap. Anda tinggal ributkan warnanya cepet. Oke, jangan terpengaruh. Warnanya aja cepet ya, siap. Ya, enggak yang saya sebutkan aja satu. Ya, cepet. Apa sih? Cepet. Hah? Warnanya apa? Putih. Tadi. Iya. Apa ini? Ungu. Pokoknya kalau punya anak 4 itu sering bingung ya. Tapi oke, sudah diputuskan ungu. Ya, enggak apa-apa. Sekarang saya tanya anak 1. Bun, benar ya, anak 1 ya. 1 benar ya? Iya 1. Ya. Tidak percaya saya. Beda wajahnya kalau punya anak 1 dengan 4 itu. Nah, yang punya anak 3 sama 4 sama 1 ini beda. Wajahnya lebih glowing kalau punya anak 4 atau 3. Lebih cerah kan? Kenapa kok glowing? Asapnya lebih banyak. Jadi nggak pakai skincare aja udah glowing gitu. Kalau anak 1 itu jerawatan yang keluar ya, masih perlu perawatan ya. Baik, Bun, siap ya? Siap. Fokus ya. Anda sebutkan aja warnanya. Menurut dia ungu. Menurut Bunda apa sih? Cepat. Ungu. Ternyata sama ya. Anak 3 sama anak 4 sama anak 1 sama. Tuh, ini kompak berarti ya. Biasa. Kompak gak jelasnya. Tapi ya nggak apa-apa. Oke. Bunda, kacamata anak berapa? Anak 2. Ini ambil anak 2. Anak 2 ini anak tengah. Anak 2 itu biasa. Ibu biasa. Biasa ngomel, biasa marah itu anak 2. Oke, ya. Bun, siap ya? Oke, sekarang langsung cepet ya. Apa di sini? Cepet. Hijau. Oke. Baik, kalau punya anak 2, apa aja jadi hijau? Lihat uang hijau. Oh, saya hijau semua. Oke, ayah di belakang. Saya pengen cek ayah. Kalau ayah itu fokus kok. Ayah ya. Ya. Baik, kalau salah awas nih. Mewakili ayah. Ini kalau ayah salah, kita kasih. Siap ya? Siap ya? Sebutkan. Yang disebutkan beliau hijau. Menurut ayah, apa sih? Cepat. Biru. Nah, ini baru ayah nih. Biru ya. Padahal ngawur tadi. Kita lihat ya. Bener atau enggak kita lihat ya. Lihat. Bener. Ternyata punya anak 1, 2, 3 aja sudah nggak fokus. Ibu-ibu itu begini, ya. Duduknya di sini mikirnya udah kemana? Udah jauh. Lama banget ini. Udah jauh pas. Bun, ini kesimpulannya. Bun, ternyata kita saja nggak konsentrasi. Bunda nggak konsentrasi, anak nggak konsentrasi. Itu cara ngeceknya gampang. Bun, anak Bunda nanti SMA kelas 1, 16 tahun atau SMP kelas 3, gunakan ini untuk ngecek karena ini dipakai sampai umur 15 tahun. Caranya lihatkan ke putra-putri Anda yang SMP, SMA kelas 1 ya. Lihatkan 10 detik. 10 detik. Lihat. Lihat kan 10 detik. Lihat. Begitu sudah tutup. Cek 1 saja. Kalau ini benar, dia biru. Oke, stop. Konsentrasinya bagus. Paham? Itu cara ngecek konsentrasi. Kalau di sini sebutkannya salah, hijau, langsung enggak konsentrasi nih, mewarnai lingkaran 2 hari selesai. Itu cara menggunakannya. Paham? Jadi sekarang problem solving konsentrasi udah gak ada masalah. Karena kita udah ngerti caranya. Cuma Bunda sebelum-sebelumnya nggak ngerti caranya gimana. Sekarang udah ngerti? Ngerti sekarang? Sampai umur 15 tahun Anda bisa mendampingi dengan baik. Kebanyakan gadget yang mana? Anda perbaiki konsentrasi. Seminggu sekali aja suruh mewarnai 9 lingkaran. Atau yang 4 lingkaran. Seminggu sekali suruh mewarnai 4 lingkaran. Cuman kalau 4 lingkaran waktunya hanya 10 menit. Kalau anak sudah di atas 10 tahun 5 menit. Ini juga bisa dipakai untuk cek konsentrasi, tapi instrumennya tidak. Kalau yang 9 lingkaran memperbaiki instrumen sekaligus konsentrasi. Sekarang udah ngerti. Problemnya anak sudah ngerti. Problem yang pertama tadi dari mana? Intrapersonal. Nomor 7, peran ayah yang belum optimal. Dampak pertama, kontrol emosional. Yang kedua,
Bukan psikologis yang tinggi, dampaknya di instrumen kontrolnya tidak maksimal. Dampak yang kedua apa? Konsen. Sekarang satu langkah menyelesaikan dua masalah. Oke, bahkan bisa menyelesaikan komunikasi karena ayah ikut berperan di situ. Ya, saya ingin 2 minggu ke depan, bukan sebulan. Kalau sebulan kelamaan, 2 minggu ke depan lakukan mengurangi 9 lingkaran sama ayah tiap hari Minggu atau Sabtu saja, sekali saja. Nanti ayah dapat 2, bunda dapat 8, dapat 4. Kirimkan ke saya, jangan nunggu 1 bulan. Tapi tetap dilanjutkan sambil nunggu nanti kawin gimana sih? Oh udah bagus. Kalau udah bagus lanjutkan lagi, nanti nggak usah dicek. Cek lagi biasanya ada 6 bulan ke depan ya boleh dicek lagi. Karena psikologi itu bisa naik bisa turun. Makanya bulan-bulan kalau 6 bulan ke depan bagus, udah tahun depan dicek lagi. Bagus lagi, kelas 3 dicek. Paham ya? Jadi komunikasi dengan kawin ada bahannya, ada contohnya. Saya ingin konsentrasi tentang konsentrasi anak saya bagus enggak? Boleh nggak kakaknya? Boleh. Boleh nggak adiknya? Boleh. Hari ini boleh punya psikolog namanya kawin. Untuk kakaknya boleh? Boleh. Untuk adiknya boleh? Boleh. Tahu ya? Oke, ya. Baik, kesimpulannya sekarang. Perhatikan kesimpulannya. Kesiapan di sini. Kesimpulan apa? Tolong buat kalau di sini masih 70 ada 70-nya, atau masih ada 65-nya. Ada 65-nya, berarti ada C-nya di sini. Tolong ya, Bun. Kalau masih 70 ada 70-nya dan ada 65-nya, ada 65 dan ada 70-nya, entah di mana saja, pokoknya ada 65-nya dan ada 70-nya. Tolong ya, Bun. 3 tahun ke depan kita akan sama-sama mendampingi anak-anak. Siap? Caranya gimana? Bun, 3 tahun ke depan jangan Anda banding-bandingkan dengan anak orang lain. Paham? Setuju? Setuju. Yang kita jaga emosionalnya anak. Jangan lihat nilainya. Jangan nilai akademisnya dulu. Yang penting anak emosionalnya bagus, akhlaknya bagus dulu. Senang sekolah, nyaman. Percaya atau enggak, bu guru itu lebih senang lihat yang sopan, lebih nyaman, lebih masuk nalurinya. Jadi 3 tahun ke depan jangan banding-bandingkan anak dari akademisnya. Jangan kompetisi satu. Aduh, ranking 30, nggak usah ada ranking. Duh, nilai kamu 6, yang lain 9. Gimana sih itu 9? Jangan Anda banding-bandingkan dulu. Paham? Paham? Bisa ya? Dipahami situ ya? Dan saya ingin nanti bu guru kalau ngasih nilai ke anak-anak jangan yang pelit-pelit ya.